Halo penonton, ahli arkeologi bernama Edward Bleiberg pernah berasumsi bahwa banyak patung kuno yang hidungnya rusak dikarenakan sudah termakan usia. Bayangkan saja, Sphinx yang merupakan patung monumental tertua di Mesir yang juga kehilangan hidungnya dibuat oleh orang Mesir kuno dari kerajaan lama pada masa pemerintahan Khafre, sekitar 2558 hingga 2532 sebelum Masehi. Jadi wajar saja untuk rentang waktu setua itu, pelapukan akan terjadi dan akhirnya lepas. Apalagi, hidung adalah salah satu bagian yang menggantung dan menonjol sehingga sangat rawan. Tapi nampaknya akan sangat ganjil mengatakan alasan terkait umur tadi karena terlalu banyak patung yang memiliki kasus serupa. Jika kerusakan hanya terjadi pada satu atau dua patung, kita bisa berasumsi bahwa itu karena usia. Tapi jika kerusakan meliputi begitu banyak patung, mungkin peneliti harus menemukan alasan lain. Edward kemudian meneliti lebih jauh tentang kasus ini karena keresahan pribadi yang juga ternyata merupakan keresahan banyak pengunjung museum tentang alasan lain yang bisa menjelaskan mengapa patung-patung ini kehilangan hidungnya. Menurut penelitian Edward yang dipublikasikan di situs rc.net, jawabannya terletak pada fakta bahwa patung-patung ini sengaja dirusak dalam tindakan ikonoklasme yang terorganisir. The sad fact is that iconoclasm, the purposeful destruction of works of art of all types, is in the news all the time these days, whether it's the Bamiyan Buddhas, whether it's what happened in Syria most recently. Ikonoklasme sendiri adalah sebuah gerakan memusnahkan atau menghancurkan patung atau gambar-gambar seni religius yang dihormati. Bukan hanya patung yang menunjukkan kerusakan terutama pada hidung. Beberapa karya seni dua dimensi juga menunjukkan hal yang sama. Konsistensi pola di mana kerusakan ditemukan pada patung menunjukkan bahwa itu disengaja oleh orang-orang yang disebut musuh dan ingin merebut kekuasaan di zaman Mesir kuno. Tidak sekedar perebutan kekuasaan, perusakan juga bisa didasari alasan lain. Contohnya adalah urusan pribadi. Salah satu tokoh Mesir kuno yang merusak patung adalah Akhenaten yang berkuasa dari 1353 hingga 1336 sebelum Masehi. Akhenaten menghancurkan patung monumen Dewa Amun dalam upayanya untuk membuat ulang agama Mesir. Para penjarah makam juga merusak dengan memotong salah satu bagian patung untuk mencegah menerima kutukan atau resiko potensi pembalasan dendam. Sedangkan saat agama Kristen datang, patung, relief, dan ikon dewa Mesir kuno lainnya dirusak untuk mencegah setan-setan pagan bangkit kembali. Dari penjelasan singkat di atas, apakah kalian menyadari bahwa Akhenaten atau mungkin para pencuri seakan melakukan hal tak berguna? Patung adalah benda mati bukan? Untuk apa mereka merebut kekuasaan dari benda mati tersebut? Patung tentu tidak akan melawan. Bahkan pada saat pencuri melakukan aksinya, para patung itu juga tidak akan bisa membela diri. Jadi untuk apa repot-repot merusak benda mati tersebut? Untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, tentu saja kita harus kembali ke kepercayaan orang-orang Mesir kuno. Jadi, orang Mesir kuno sesungguhnya berasal dari bangsa Afrika yang menciptakan peradaban di sekitar lembah Nil. Orang-orang itu memiliki kepercayaan bahwa gambar dan objek yang mewakili bentuk manusia yang dibuat dari batu, logam, kayu, tanah liat atau bahkan lilin berfungsi untuk menampung kekuatan supernatural. Patung juga dipercaya merupakan tempat di mana manusia bisa bersentuhan langsung dengan dewa atau manusia yang sudah meninggal. Meskipun bangsa Mesir kuno tidak benar-benar berpikir bahwa patung dapat bangkit dan bergerak, namun mereka percaya bahwa patung tersebut memiliki kekuatan roh yang dapat menghidupkan jiwa tersembunyi di dalam patung. Atas alasan kekuatan itulah, banyak orang pada masa itu khawatir patung akan mampu melakukan sesuatu pada mereka. Nah, kekuatan itu dapat dimatikan melalui perusakan yang disengaja penonton. Bagian tubuh yang rusak akan mengganggu atau bahkan memusnahkan kekuatan patung. Satu-satunya cara memusnahkan kekuatan mistis dari patung-patung itu adalah dengan menjadikannya tak bisa bernafas melalui kerusakan disengaja pada hidung. Orang-orang yang membongkar, merampok kuil, serta makam juga kemungkinan besar percaya bahwa patung memiliki kekuatan magis yang dapat membahayakan mereka suatu saat nanti. Tak hanya hidung, bahkan banyak musuh dan pencuri yang juga menghancurkan patung Mesir kuno di bagian wajah, lengan, hingga kaki.
Bagian tubuh yang rusak tidak akan lagi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tanpa hidung, roh patung berhenti bernafas. Merusak telinga patung otomatis akan membuatnya tidak bisa mendengar doa. Pada patung-patung yang lengan kiri atau kanannya dirusak, maka patung tidak bisa lagi memberi atau menerima persembahan. Ahli sejarah pernah mengatakan bahwa kadang memang patung rusak karena bencana alam, misalnya banjir. Namun, kerusakan umum di bagian hidung disebabkan oleh kepercayaan kuno tersebut. Yang menarik adalah para pelaku perusakan bukanlah sekedar pengacau. Mereka tidak sembarangan dan secara acak mencoret atau merusak patung dan karya seni lainnya. Nyatanya, ketepatan yang ditargetkan dari pahat mereka menunjukkan bahwa para perusak ini adalah pekerja terampil, terlatih, dan dipekerjakan untuk misi khusus untuk merusak patung dan bagian tertentu. Jadi jelas alasan mengapa banyak patung yang baru ditemukan setelah peneliti melakukan eksplorasi dan penggalian yang rumit. Hal itu karena pada masa Mesir kuno, mereka benar-benar menjaga patung-patung dari para penyusup musuh. Mereka akan menempatkan patung-patung itu di tempat eksklusif seperti sebuah kuil dengan sistem keamanan ketat pada zamannya untuk menghindari kerusakan yang diperbuat oleh musuh.